but not least, kita juga perlu paham, wirausaha adalah salah satu pilihan cerdas untuk tidak bergantung pada orang lain. Ya, menjadi wirausahawan tidak memerlukan keahlian khusus. Anda hanya perlu komitmen, ketabahan, dan ketangguhan dalam pelaksanaannya. Ya, jadi nggak perlu keahlian khusus, Anda juga nggak perlu IQ 200 kok untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda nggak punya komitmen terhadap tujuan, Anda nggak punya ketabahan dalam menjalankan proses, Anda nggak punya ketangguhan dalam menghadapi situasi, maka sebaiknya Anda nggak usah jadi wirausaha. Oke? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat untuk terus melakukan usaha. Yes, karena menjadi wirausaha dan menjadi wisuda itu bukan pilihan, tapi semua kita bisa lakukan bersama-sama untuk bisa menghasilkan yang lebih baik. Yes, saya Nelly Matias, terima kasih sudah berkenan dan konsentrasi dan sangat aktif di dalam webinar kali ini. Saya kembalikan kepada Habibie. Silakan, Bi. Terima kasih, keren banget Bunda Nelly, mantap banget ya. Ditantang untuk ngebuka pikiran buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur, teredukasi, termotivasi, terpicu dan terpacu untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Cek and recheck sebelum melakukan keinginan untuk melakukan entah itu lulus duluan ataupun pengen usaha duluan ya. Dan yang terpenting buat masa depan sih apa sih yang enggak yang baik ya. Terima kasih Bunda Nelly, keren banget, loud and clear, mantap sekali. Terima kasih. Dan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya Bu ya. Jadi apa namanya? Jadi kacung kampret sampai akhirnya jadi HR director, sekarang ngegaji orang. Mantap banget, Bun. Terima kasih banyak, keren. Dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya melaju ke sesi Q&A, sudah ada 19 pertanyaan, siapa tahu ada yang mau nambah gitu ya. Kita akan memberikan spot untuk 10 pertanyaan keren ya. 10 pertanyaan keren yang akan memilih adalah manajemen untuk bisa dijawab oleh Bunda Nelly, nanti akan di feeding informasi ke saya. Bi, ini aja nih pertanyaan ini nih ditanyain ke Bunda Nelly nih. Oke. Jadi pastiin pertanyaan kamu keren-keren ya dan kritis semuanya. Terima kasih. Sebelum itu, sebelum kita melaju ke sesi Q&A, ada baiknya kita memberikan waktu untuk istirahat kepada Bunda Nelly 1-3 menit saja ya. 1-3 menit saja kurang lebih. Karena apa? Saya dan Mas Dava harus menginformasikan ada event-event atau program keren apa aja lagi sih di Kubisa. Yuk, silakan Mas Dava, silakan. Nah, ini dia nih, ketemu orangnya lagi. Rekan-rekan sekalian, esok hari akan ada curhat seputar kantor. Wacet banget ya. Dan tema kita pada besok malam adalah senior versus junior, anak baru versus orang lama. Bersama siapa Mas Habibie? Bersama tentu saja tidak lain tidak bukan yaitu Bunda Nelly Matias. Kapan Mas Habibie? Kan tadi sudah bilang Rabu, besok 22 September jam 19.30 sampai dengan jam 9 malam waktu prime time. Daftar sekarang juga dan saya tunggu kehadirannya biar kita semuanya dengerin curhatan-curhatan orang ataupun kamu perihal tema kita besok hari. Terima kasih Mas Dava, silakan selanjutnya Mas Dava. Nah, ini dia teman-teman, yaitu Q&S, Kubisa Night Show ya. Kubisa Night Show kali ini memberikan tema yaitu landscape fotografi, bukan sekedar mengabadikan alam ya. Bersama rekan saya Gary Bastara, seorang advokat, aka lawyer, dan juga basis dari band saya, Men in Blue. Dan juga beliau merupakan seorang profesional landscape photographer yang sudah menjadi endorsement 4 udah di endorse sama 4 perusahaan. Dan teman-teman ini yang keren ya, juara dunia tahun ini untuk photographer of the year ya, photographer of the year dengan Milky Way Photography International Competition 2021 dari CaptureTheAtlas.com ya. Jadi kapan Mas Habibie? Lusa 23 September hari Kamis jam 19.30 sampai dengan jam 9 malam waktu prime time.
akan ada e-sertifikat juga buat teman-teman dari Papua ya yang suka mengabadikan alam, karena saya tahu banget alam Papua tuh keren banget ya. Kalian bisa belajar dari seorang Gary Bastara. Daftar sekarang juga dan saya tunggu kehadirannya di Kamis lusa malam. Terima kasih, silakan Mas Dafa selanjutnya. Dan tentu saja teman-teman yang punya permasalahan asmara ya, bukan asrama ya, asmara. Dan kali ini kita akan mempersembahkan sebuah program yang sudah menjadi program terbaiknya Kubisa tahun 2020 ya. Program Kubisa terbaik tahun 2020 yang sudah diberikan penghargaan dan juga review dari beberapa lembaga ya. Dan banyak orang bilang kalau program ini merupakan kuliah perbucinan terbaik di Indonesia dalam hal webinar. Correct me if I'm wrong, kalau misalkan memang itu lebay, buktikan sendiri, datang, hadir, dan rasakan ya. Dengan memindahkan konsep siaran radio ke dalam sebuah webinar, saya persembahkan untuk Anda semua, yaitu Cugibara, Curhat Psikologi Bahas Asmara. Dan tema kita pada Jumat besok adalah cinta full service, ditemenin, dianterin, dibayarin, ditinggalin. Aduh, kasian banget ya. Bersama siapa Mas Habibie? Bersama rekan saya Niki Maulami, seorang senior recruitment manager dari Sari Roti, Roti Sari Roti. Dan juga beliau merupakan seorang professional psychologist yang sudah malam melintang memberikan sharing session di televisi dan juga di radio di Jakarta ya. Kapan Mas Habibie? Jumat 24 September besok jam 19.30 sampai dengan jam 9 malam waktu prime time. Jangan lupa daftar ya, daftar, dan saya tunggu kehadirannya biar kita bisa curhat bareng bisa. Terima kasih Mas Dafa. Kita akan kembali ke Bunda Nelly. Bunda Nelly, apakah Bunda Nelly sudah siap? Oke, baiklah. Saya akan menonaktifkan video saya dan menyisakan audio saya saja agar nanti jawaban-jawabannya bisa langsung hadir dari layarnya Bunda Nelly. Siap-siap teman-teman? Mohon dijawab dengan singkat-singkatnya Bun. Pertanyaan pertama datang dari atas nama Muhammad Akbar Rumah 3. Bun, mau usaha tentang smartphone dan laptop karena smartphone selalu berkembang tiap tahunnya dan tidak mudah. Oh, ini ya. Ini bukan pertanyaan, ini jawaban dari pertanyaan Bunda Nelly yang nyasar nih. Yang nyasar ke Q&A. Oke, atas nama Edo Setio ya. Saya Edo Setio dari Jayapura. Bunda Nelly tanya dong, bagaimana cara membangkitkan minat berwirausaha sejak dini menurut Bunda Nelly? Silakan Bunda. Membangkitkan minat untuk memulai usaha sejak dini. Sebetulnya gini, kalau dikata membangkitkan minat gitu ya, lingkungannya mendukung untuk berusaha nggak? Di lingkungannya tergantung dari usaha atau banyak yang menjadi karyawan. Karena kalau kita bicara minat itu adalah dorongan dari luar ya. Kita berminat A, B, C, D, E karena kita melihat lingkungan kita kayak gitu. Beda kalau kita bicara bakat. Ya, tapi bakat juga kita nggak akan bisa lakukan dengan baik kalau kita nggak punya pengalaman. Nah, jadi kalau misalnya mau berwirausaha sejak dini, kita perlu berada di lingkungan yang memang berwirausaha. Gitu. Itu sih yang menjadi poinnya. Oke, terima kasih Bun. Ini ada pertanyaan, saya nggak tahu ya, antara keren atau apa nih. Tapi Bunda boleh dengar sendiri. Pertanyaannya dari atas nama Y_Dista Priyo Aji Wicaksono. Siang Bunda Nelly, saya Dista dari Semarang. Mau bertanya Bun, dalam mengelola resiko yang tadi Bunda sampaikan, apakah juga nih termasuk dengan resiko gangguan gaib dalam berusaha Bunda? Iya. Boleh. Ibu saya dulu jadi pedagang pernah merasakan hal yang sama. Silakan Bunda. Ya, kalau kita bilang resiko, segala hal yang bisa terjadi gitu ya, yang akan menghambat perjalanan usaha kita, itu resiko. Jadi kalau misalnya saya nggak ngerti kalau yang gaib itu gimana gitu ya, karena saya tidak meyakini
hal-hal yang seperti itu, walaupun itu saya tahu ada, tapi saya meyakini bahwa saya lebih kuat dari kekuatan itu. Itu sih sebetulnya. Jadi ya memang resiko dari itu ya kalau dikatakan ada dan sangat kuat ya bisa jadi. Oke, terima kasih Bunda. Kita akan melaju ke pertanyaan ketiga. Kali ini datang dari atas nama Hesti Alvariana Putri. Halo Bunda, saya Hesti dari Universitas IAPIS Papua untuk prodi atau program studi akuntansi. Mau tanya ya Bunda, bagaimana sih membangun mental kita sebelum membuka usaha? Karena kan katanya sebelum buka usaha harus dipupuk dulu nih mentalnya. Silahkan Bunda, boleh arahannya. Oh oke, membangun mental ya. Jadi intinya sih sebetulnya gampang, tapi susah di dalam pelaksanaannya ya. Pertama memang kita mesti punya pikirannya harus terbuka gitu. Dalam pikiran terbuka itu kita mau menerima feedback orang lain, kita mau belajar dari orang lain, kita nggak so tahu gitu ya, kita nggak merasa lebih dari orang lain gitu, tapi kita kayak spons aja gitu, kita serap aja dulu apa yang bisa kita serap dari orang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak malu untuk nanya gitu, nggak malu, nggak gengsi gitu ya untuk bertanya dan belajar dari orang lain, walaupun orang lain itu lebih kecil, lebih muda gitu kan ya, atau lebih rendah kedudukannya dari kita gitu kan ya, itu kita perlu tahu gitu. Kita perlu bisa membuka diri. Itu sih sebenarnya kalau menurut aku yang dua hal yang mandatori banget gitu ya, karena kalau punya usaha kita udah nggak mau dengerin orang gitu, nggak mau belajar dari orang, ya nggak akan berkembang usahanya gitu sih. Oke, terima kasih Bunda. Kita melaju ke pertanyaan keempat. Kali ini datang dari atas nama Muhammad Rifki Fernanda. Bunda, di masa pandemi ini kan saya melakukan usaha kurir rumahan. Bagaimana cara mengembangkan usaha kurir rumahan agar menjadi lebih besar dan dikenal banyak orang? Mohon arahannya Bunda. Silakan Bunda Anil. Oke, keren banget ya, Rifki Fernanda. Keren banget dia sudah memulai dengan usaha kurir rumahan, karena memang ini lagi banyak diminati. Soalnya kan kita nggak boleh banyak keluar rumah. Jadi mau nggak mau usaha kurir rumahan itu pasti akan diperlukan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan supaya menjadi lebih besar? Tambahin added value. Added value itu adalah nilai yang memiliki apa ya, nilai lebih gitu loh. Kita memberikan nilai lebih. Jadi kayak misalnya gini, kurir itu pakai tas kurir makanan lah, let's say gitu ya, kurir makanan gitu kan ya, pakai tas yang tas kresek gitu ya. Nah, pastiin tas kreseknya itu misalnya masih bagus, bukan yang asal-asalan gitu kan. Terus bukan sekedar diikat gitu aja, tapi misalnya diikatnya yang rapi gitu ya. Atau sertakan notes gitu di situ, bisa dikasih selamat menikmati, semoga sehat selalu gitu ya. Hal-hal yang seperti itu membuat customer itu ngerasa happy loh. Ya, terus di situ dikasih juga nomor handphonenya berapa, siapa yang bisa dihubungi gitu. Ya itu hal-hal yang kecil tapi membuat tambahan nilai gitu bagi apa yang kita lakukan. Jadi jangan berpikiran yang gede dulu gitu kan ya, enggak. Tapi lakukan aja hal-hal yang kecil dulu, tapi kita terus-menerus gitu melakukannya. Jangan sampai bosen gitu. Yes? Oke, terima kasih Bunda. Kita Sip. menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima datang dari atas nama Nike Pratiwi Sihotang. Bun, saya dan rekan saya membuat usaha cuci mobil dan motor. Dan ketika membuat usaha, saya dengan teman saya, nih apa yang perlu diperhatikan ya Bun, agar tidak berantem di kemudian hari? Silakan Bunda. Perlu disepakati, itu dulu deh. Sepakati mana bagian saya, mana bagian temannya. Ya, jadi ini akan tergantung dari seberapa baik kita mempercayai teman kita dan sebaliknya. Gitu. Percaya itu bukan hanya sekedar kita percaya apa yang diomongin, oh sekarang beres kok, oh nggak ada masalah, oh oke gitu, bukan itu gitu ya. Tapi percaya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, ya itu akan sesuai dengan tujuan bersama. Jadi
saya percaya bahwa kamu melakukannya dengan baik. Tapi bukan berarti kemudian kamu nggak memberikan laporan kepada saya gitu. Nggak begitu ya. Karena yang namanya percaya itu bukan sekedar, kalau di bisnis ya, percaya itu bukan sekedar, ya udah deh, Bi, gue percaya dia sama lu, udah lu jalanin aja gitu kan. Nggak gitu. Tetap ada pertanggungjawaban dari apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita udah jelas siapa melakukan apa gitu ya, apa porsinya seperti apa gitu, misalnya oke, aku yang jualan, kamu yang manage di dalam ya gitu, nah misalnya kayak gitu ya, nah itu udah gampang, lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya jadi marketing, dua-duanya ada di dalam situ gitu ya, dua-duanya memanage operasional gitu, itu agak bingung dengan menjadi dua kepala dalam satu badan gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi perlu ada pembagian tugas supaya nggak heboh gitu ya. Terus keterbukaan juga penting. Kalau ada masalah gitu kan ya, itu harus diomongin dari awal. Jangan setelah besar baru diomongin gitu. Itu yang terjadi. Oke, terima kasih Bunda. Dan Yes. langsung kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari atas nama Agnes Maricen Fonataba. Bunda, bagaimana sih cara promosi yang baik dan benar dalam mempromosikan suatu usaha? Silakan, Bu. Promosi ya. Oh, kalau promosi. Sebetulnya gini, memang kalau dalam ilmu marketing ya, promosi yang paling jos itu adalah promosi dari word of mouth, mulut ke mulut. Ya, itu udah yang paling oke. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan promosi secara personal dari mulut ke mulut gitu kan ya, dari teman ke teman gitu, itu akan jauh lebih oke daripada kita hanya sekedar masang iklan gitu. Contohnya kayak aku deh, ya. Pada saat saya pasang promosi tentang pelatihan gitu misalnya, bagaimana sih menggunakan PowerPoint untuk mendesain gitu ya. Nah, ini real case. Jadi saya akan mengadakan pelatihan itu di hari Minggu yang akan datang. Gitu, ya. Nah, belajar dari pengalaman yang udah-udah biasanya 3 minggu sebelumnya itu saya hanya blast gitu kan ya, blast di grup, blast di media sosial gitu kan. Tapi begitu sudah masuk mendekati minggu kedua, ya itu saya udah mulai masuk ke personal. Mbak, ini ada acara kayak gini, aku tuh mau bikin ini, kayaknya gitu kan, sebutin nama anaknya, kayaknya si A perlu deh, ya boleh dicoba-coba aja gitu. Itu responnya jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat daripada kita hanya sekedar mass information gitu, ya. Apalagi pada saat saya mengatakan bahwa PowerPoint itu kan simple banget, nggak bikin berat laptop. Pokoknya semua yang punya laptop pasti udah punya PowerPoint. Nggak usah yang punya laptop. Yang punya handphone aja sekarang udah banyak yang diisi dengan Office, termasuk di dalamnya adalah PowerPoint. Jadi gampang banget. Dan kita bisa melakukannya secara offline. Beda kalau misalnya kita pakai Canva gitu ya, itu kan selalu harus online ya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu saya sampaikan secara personal. Jadi teman-teman, memang media promosi itu banyak ya, tapi kalau kita beneran udah punya customer ya, touch mereka secara personal itu akan jauh lebih menguntungkan dan efektif daripada hanya sekedar mass promotion gitu ya. Oke, terima kasih Bunda. Kita akan menuju ke pertanyaan ketujuh. Kali ini datang dari atas nama Muhammad Akbar Rumah 3. Bunda, bagaimana jika di tengah jalan usaha tidak berjalan dengan baik, atau malah bangkrut, atau ya dan sebagainya? Apa sih yang harus kita lakukan kalau akhirnya nggak jalan sama sekali? Silakan Bunda. Sebetulnya kan sebelum tidak berjalan dengan baik atau bangkrut itu kan ada tanda-tandanya ya. Kayak misalnya penagihan ke customernya nggak lancar, atau customernya banyak yang nggak balik lagi gitu. Itu kan udah tanda-tanda. Jadi sebelum itu berlarut-larut, kita perlu pahami dulu gitu. Kita perlu ambil langkah antisipasi gitu. Nah, ini pentingnya kalau kita mau punya usaha,
itu pentingnya kita punya yang namanya track record, ya, dan kita punya evaluasi terhadap proses yang kita lakukan. Itu loh. Jadi bukan cuma sekedar ngejalanin aja gitu, terus tiba-tiba nanti begini, tiba-tiba nanti begitu gitu. Nggak ada, sebetulnya nggak ada yang tiba-tiba. Semua itu pasti ada proses. Kan sebelum bangkrut pasti either cash flow-nya nggak jalan gitu kan ya, nggak lancar, atau customer-nya nggak balik lagi gitu, atau susah nagihnya gitu kan, itu yang terjadi kan. Nah jadi sebelum itu berlarut-larut, kalau udah ada satu masalah itu ditanganin aja gitu, ditanganin langsung sesegera mungkin gitu ya. Dan kalau misalnya memang perlu ya kita melakukan beberapa tindakan yang sesuai supaya nggak berlarut-larut gitu. Gitu sih Bi. Cakep. Oke, thank you Bun. Kita menuju ke pertanyaan ke-8, kali ini datang dari atas nama Jennifer LP Rumpaisum. Halo Bunda, aku mau tanya dong bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing satu sama lain, tapi tanpa saling menjatuhkan satu sama lain juga. Silakan Bunda. Kalau niatnya bersaing ya, kalau niatnya bersaing pasti akan selalu ada menjatuhkan ya. Tapi kalau niatnya adalah mengisi apa yang dia nggak punya, ya pada akhirnya kita akan beneran mengisi gitu. Jadi niatnya dulu dibenerin gitu kayaknya ya. Niatnya dulu dibenerin gitu. Kalau misalnya benar bahwa setiap kita adalah berkompetisi, iya gitu kan. Tapi cara kompetisinya itu kan nggak harus selalu head to head gitu ya. Kan nggak harus selalu kayak gitu gitu. Bisa aja kita mengisi kekosongan yang mereka nggak punya, kan bisa kayak gitu. Jadi jangan justru mempersulit situasi. Karena kalau kita ngelihatnya hanya head to head gitu saingannya, kesempatan kita untuk bisa mengisi kekosongan gitu kan ya, itu akan jauh lebih kecil dan kitanya akan capek gitu. Kita akan capek duluan untuk melihat ya hal itu. Gitu sih Bi. Oke, terima kasih Bunda. Kita akan menuju ke dua pertanyaan terakhir. Kali ini datang dari atas nama Dian Rahmadani. Kalau tadi Bunda bilang seseorang yang berhasil dalam menjalankan usaha pasti mempunyai support system. Nah, maksud Bunda support systemnya seperti apa ya? Silakan Bunda. Support system itu banyak ya. Support system itu bisa gini, apapun yang bisa menjadikan kita berhasil itu adalah support system. Jadi misalnya saya punya teman-teman yang saya bisa curhatin gitu kan, itu support system saya juga gitu. Saya punya teman-teman yang mau nampung saya untuk promosi barengan, itu juga support system gitu. Jadi tergantung dari kita butuhnya apa. Di usaha kita tuh butuhnya apa. Untuk pinjam duit sehari 2 hari gitu kan ya, orang tua saya bisa jadi support system untuk itu gitu. Pak pinjam duit dong Pak, nanti 2 hari lagi diganti gitu kan ya. Itu bisa jadi support system juga gitu. Jadi tergantung keperluannya apa di dalam support system itu. Apa yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Intinya support system itu seperti itu ya. Bagian mana yang kita perlu bantuan dari orang lain. Kemudian apa-apa saja yang kita butuh masukan dari orang lain, itu juga support system gitu. Jadi teman-teman di sini saya nggak pakai teori-teori yang luar biasa gitu kan ya, tapi saya ingin teman-teman itu bisa menjalankan. Karena kalau misalnya saya pakai gitu kan ya, oh ya kita perlu support system yang dengan value mereka gitu kan ya, itu teman-teman belum tentu bisa pakai gitu. Ya orang ngerti aja enggak, gimana bisa pakai gitu kan ya. Nah ini hal-hal yang penting untuk kita pahami gitu. Kadang-kadang support system itu nggak selalu orang yang berada di dalam wadah kewirausahaan itu. Dia nggak selalu berada di area itu. Bisa jadi orang yang di luar situ gitu, yang bisa memberikan kita pandangan-pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, itu bisa jadi. Orang tua bisa jadi support system, pacar juga bisa jadi support system gitu ya. Bahkan misalnya pesaing kita juga bisa jadi support system gitu. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan, ya tergantung apa yang dibutuhkan. Kita perlu paham dulu, gitu. Ya intinya sih kalau menurut saya setiap orang yang berada di sekitar saya, setiap
modal, resources gitu ya, sumber daya yang ada di sekitar saya itu bisa menjadi support system saya gitu. Ya, oke. Oke. Terima kasih Bunda, kita sampai di pertanyaan terakhir ya. Di pertanyaan terakhir kali ini datang dari atas nama Ilvina Ajeng Wijaya. Selamat siang Bunda, mau bertanya bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang terdekat atau orang tua untuk melakukan usaha sedangkan mereka tidak mendukung hal tersebut karena masih kuliah katanya. Jadi harus fokus ke perkuliahan dulu. Nah, menurut Bunda saya harus seperti apa ya? Silakan Bunda. Buktiin aja kalau kita bisa berhasil, udah gampang kok. Karena orang tua itu, saya bicara sebagai orang tua ya, karena orang tua itu, dia punya tujuan hidup juga. Gitu. Tujuan dia adalah membersamai anaknya sampai di jenjang pendidikan minimal, which is itu sekarang kebanyakan adalah S1, ya, dengan sebaik-baiknya. Itu adalah harapan para orang tua pada umumnya. Gitu. Jadi wajar kalau orang tuanya, siapa tadi, Ajeng ya, orang tuanya Ajeng itu maunya Ajeng sekolah dulu gitu ya. Nah, sebetulnya tantangan buat Ajeng sendiri bukan orang tua tapi diri sendiri. Seberapa kuat kita dengan niatan untuk mencapai tujuan ya, dan seberapa baik kita bisa meyakinkan orang tua gitu. Niatan itu bukan dengan cara ngelawan gitu atau nyuekin orang tua gitu kan ya, enggak ya, bukan itu ya. Tapi pada saat kita kuliah masih menggunakan duit orang tua, ya kewajiban orang tua untuk selalu mengingatkan kita untuk kita jangan buang-buang duitnya dia gitu. Ya, nah jadi berjalan di dalam dua kaki dengan wilayah yang berbeda itu juga nggak akan mudah untuk dijalankan. Yang pasti adalah pada saat melakukan usaha, Ajeng meyakinkan orang tua bahwa nilainya nggak akan turun, itu yang pertama. Karena zaman sekarang yang namanya nilai itu tetap menjadi prioritas utama buat orang tua. Kemudian yang kedua adalah nilai nggak turun tapi usaha tetap jalan. Itu aja yang perlu dibuktiin. Ya, terus nggak usah sembunyi-sembunyi. Ya, jangan sembunyi-sembunyi. Ini yang saya katakan gitu. Dari awal jangan sembunyi-sembunyi, tapi katakan sama orang tua, aku mau ngejalanin ini, aku minta tolong didoain ya. Udah gitu aja. Ya, kalau orang tuanya marah, wajar mereka marah. Ya wajar. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Mereka sebetulnya bukan marah, mereka cuma khawatir kita tidak bisa berhasil dan kita jadi down. Itu sebetulnya. Ya. Jadi as an orang tua, saya mengerti banget apa yang mereka rasakan gitu kan ya. Tapi sebagai seorang yang berwirausaha, saya juga paham bahwa ada hal yang perlu kita buktikan. Gitu. Gitu ya, Jeng ya. Mudah-mudahan selalu sukses. Oke? Okay? Habibie masih mute. Untuk pertama kalinya gue begini. Kadang lupa ya, Bo. Oke. akhirnya. Terima kasih loh Bunda. Dan Bunda, sebelum Bunda mengumumkan siapa yang menjadi punya 2 pertanyaan terbaik, kita akan mengundang terlebih dahulu yang punya acara, yang punya acara, yaitu Kepala Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis dari Universitas Yapis Jayapura, Papua, untuk bisa hadir ke tengah kita untuk persiapan siapa saja orang-orang yang mendapatkan predikat dan hadiah dari bisnis digital terbaik, ide bisnis digital terbaik, dan juga ide bisnis kuliner terbaik, serta ide bisnis kreatif terbaik. Silakan langsung saja kepada Bapak Andri Irawan. Silakan untuk bergabung. Halo Pak Andri. Halo Mas Habibie, halo Bunda. Halo Pak. Keren banget nih Bunda Nelly, thank you banget. Terima kasih. Iya nih, ini Blok Bandung. Saya sudah dikerubungi oleh Blok Bandung ya, jadi saya nggak berani ngomong apa-apa. Takutnya. Kita paguyuban aja, paguyuban Pak Habibie gimana? Baiklah, Pak Andri. Yes.
apakah benar kita akan mengumumkan siapa yang akan menjadi dari 5 ide terbaik untuk bisnis digital dan juga 2 ide bisnis kuliner terbaik dan juga 2 ide bisnis terbaik untuk kategori kreatif. Walaupun saya tahu tadi kata Pak Andri katanya bercanda-bercanda nih, katanya ada hadiah lagi nih. Ah, masa sih? Silakan Pak Andri, mau ngumumin apa aja nih, silakan. Jadi gini, dari kok bisa tadi apa ya? Yang dua voucher itu apa, Mas Bibi? Dua voucher itu jadi biasanya kan begitu ya, kalau di Kubisa Gustu Kampus gitu ya, Kubisa Gustu Kampus kita membacakan 6 sampai 10 pertanyaan, nanti narasumber akan memilih satu orang pemenang sama seperti kemarin ya. Jadi 2 orang pemenang itu mendapatkan voucher GoPay senilai Rp25.000. Kita siapin 50, jadi bagi 2 gitu ya, masing-masing Rp25.000 2 orang. Oke, kalau gitu karena tadi ada 10 pertanyaan, ini sebagai ucapan terima kasih Universitas Yapis Papua dan juga untuk mendorong adik-adik kita nih, anak-anak kita untuk terus semangat dan mengikuti semua kegiatan Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis dan juga Kubisa. Universitas Yapis Papua yang menanggung deh, yang 10 orang itu. Enggak. Ini bercanda nih. Ntar dulu. Enggak, ini bercanda nih. Udah, kalau nggak mau ya udah. Enggak, ntar dulu. Ini bercanda apa serius nih? 50 beneran? ribu setiap pertanyaan. Beneran? Jadi pertanyaan tuh masing-masing dapat 50 ribu. Nanti dari dikolek tanya, kirim ke kami, nanti yang kirim. Luar biasa. Pertanyaannya dan Habibie tanyakan itu Bunda jawab. Semuanya teman-teman, semuanya. Karena ulah kerennya Universitas Yapis Papua dan bersama dibilangnya atau diumumkannya dari Pak Andri Irawan, berarti saya ulang lagi Pak Andri. Ya. Pak Andri dan Yapis Papua memberikan hadiah, jadi hadiahnya ditanggung sama Yapis Papua, Universitas Yapis Papua melalui Pak Andri di Pusat Studi Pengembangan Karir, bukan 25.000 2 orang, tapi 50.000 per satu orang pemenang, yang ada 10 orang tadi. Yes, 10 orang. Luar biasa. Orangnya 50.000. Pulsa data. Aduh, gile. Besok-besok kita ngelamar jadi ini ya Bun ya, dosen Yapis Papua Bun. Iya. Ini kayak gile, kaleng-kaleng nih, bukan kaleng-kaleng, keren banget, keren. Baiklah, silakan Mas Dapa arahkan template data diri pemenang kepada masing-masing orang yang tadi bertanya ya. Mas Dapa atas nama 1, Edo Setio. Yang kedua atas nama Y spasi Dista Priyo Aji Wicaksono ya. Sekali lagi namanya panjang banget nih, atas Y spasi Dista, Y spasi Dista Priyo Aji Wicaksono. Lalu kepada nomor 3, kepada Hesti Alpariana Putri. Lalu yang keempat atas nama Muhammad Rifki Fernanda Putra. Yang kelima atas nama Nike Pratiwi Sitohang. Yang keenam, waduh banyak banget nih, luar biasa nih Yapis Papua nih. Mudah-mudahan rezekinya banyak teman-teman dan juga dosen dan staf Yapis Papua. Yang keenam atas nama Agnes Maricen Fonataba ya. Agnes Maricen Fonataba. Yang ketujuh atas nama Muhammad Akbar Rumatiga. Yang kedelapan atas nama Jennifer LP Rumpaisum ya. Jennifer LP Rumpaisum. Yang kesembilan, Mas Dava arahkan template data diri pemenang kepada atas nama Dian Rahmadani ya. Sekali lagi Dian Rahmadani ya. Dan yang terakhir ke-10 atas nama Ilvina Ajeng Wijaya. Mas Dava yang terakhir, mohon arahkan template data dari pemenang sekali lagi atas nama Ilvina Ajeng Wijaya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Andri, terima kasih. Luar biasa, keren banget. Luar biasa. Dan terakhir nih, sebelum kita menuju ke yang lainnya, Pak
saya juga penasaran nih, seperti apa sih pemenang-pemenang yang nanti akan Bapak umumkan? Karena kategorinya ada 3 ya Pak ya, betul ya? Betul, Kategorinya ada 3. Yang pertama ada kategori bisnis digital terbaik. Ide bisnis digital terbaik, Bapak sediakan hadiah itu 5 orang ya. Lalu untuk ide bisnis kuliner terbaik, Bapak sediakan untuk 2 orang. Lalu ide bisnis kreatif terbaik Bapak sediakan untuk 2 orang. Dan masing-masing pemenang, ini luar biasa nih, masing-masing pemenang hadiahnya adalah Rp500.000. Waduh, saya jadi pengen jadi mahasiswa lagi nih kalau begini nih. Oke, Pak Andri, apakah Pak Andri udah siap? Siap. Siap, baik. Tapi nggak lengkap rasanya kalau Pak Rashid gabung bersama kita nih, biar Pak Rashid bisa menjadi saksi dari ini ya. Pak Rashid sudah ada? Nggak apa-apa Pak Rashid, kita dengerin nih Pak Rashid ya. Calon rektor juga namanya Andri Irawan nih. Andri Irawan pengen ngasih, pokoknya saksinya Habibie, saksinya Bunda Nelly, dan saksinya Pak Rashid, dan juga 681 orang yang sekarang menciut jadi 645 orang ya. Dan silakan Pak Andri, udah siap Pak Andri? Siap, saya share screen mungkin karena datanya di ini boleh? Boleh dong, boleh. Silakan. Langsung saja rekan-rekan, ini dia Pak Andri Irawan. Monggo, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Habibie. Jadi adik-adik sekalian, ada sekitar 600 lebih ya, 600 lebih yang mengisi formulir ide bisnis. Sampai tadi malam itu kami berembuk ya, tim berembuk, sampai lempar-lemparan kursi itu karena banyak yang nggak nerima soalnya. Ya masing-masing mengutarakan penilaiannya ya, karena memang dari 600 itu memang idenya sih bagus-bagus, cuma kami harus memilih yang terbaik dari yang baik tadi, yang bagus-bagus tadi. Jadi saat ini terpilih 5 ide bisnis digital terbaik dengan penilaian di samping ada added value yang disampaikan Bu Nelly juga, kemudian kami mengkategorikan bisnis digital yang memang mempunyai dampak sosial yang luas, yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan sosial khususnya di Provinsi Papua, kemudian di provinsi-provinsi lainnya. Namun berhubung mungkin ya yang banyak mengisi itu adalah didominasi oleh Provinsi Papua, meskipun ada daerah-daerah lain yang mengisi, kami telah memilih ya 5 ide bisnis digital terbaik saat ini. Yang pertama ada Yuel Buratasik dari Fakultas Teknik dan Sistem Informasi. Dia bisnis digital social problems, social content creator yang tadi disinggung oleh Bunda Nelly ya. Jadi keluarnya bisnisnya bagaimana dia ingin mengedukasi masyarakat Papua dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial maupun pengetahuan terhadap pengetahuan terhadap sosial content creator. Jadi dia punya ide bagaimana permasalahan-permasalahan sosial seperti di Papua ya, ada anak yang mungkin putus sekolah dan lain sebagainya, dia buat content creator dalam bentuk video, kemudian di-upload di channel YouTube-nya dan di media sosialnya. Jadi ada added value, ada nilai tambah bahwa dia mengedukasi masyarakat, di situ bisa menyebabkan dampak sosial yang luar biasa tentunya bagi generasi muda di Papua ya. Kemudian ada Husnul Khotimah dari Bandung. Dia punya ide bisnis plan ya. Jadi membuat sebuah aplikasi bisnis plan yang lebih simpel untuk membantu UMKM berkembang. Keren kan? Jadi bagaimana UMKM yang saat ini terdampak oleh pandemik dan lain sebagainya bisa mempunyai pengetahuan bagaimana sih merencanakan bisnis yang baik melalui aplikasi. Jadi ini masih basis batas ide ya. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya sedikit. Kemudian ada Tisa A. Madubun. Dia punya ide digital social learning dari komunitas di balik perempuan. Nah ini saya baru tahu nih, ternyata di Papua ada komunitas di balik perempuan. Jadi Tisa mempunyai ide membantu kaum perempuan Papua untuk melek digital berbasis website dan aplikasi. Jadi lebih pada sosial bisnis ya. Sosial digital bisnis ya, digital social learning seperti itu. Jadi bagaimana Tisa ingin memberikan pengetahuan pada perempuan Papua untuk melek digital sehingga bisa menjangkau seluruh provinsi atau daerah 3T ya di Provinsi Papua
bahkan mungkin di provinsi lainnya bisa menjadi pilot project. Nah, kemudian ini ada Bahtiar Fahri Anwar dari Fakultas Teknik dan Sistem Informasi Universitas Papua. Idenya adalah eksportir komoditas Papua. Bagaimana dia membangun manajemen pengelolaan sumber daya alam dan sistem informasi komoditas asli Papua, sehingga komoditas asli Papua itu lebih luas dikenal lagi, bahwa di Papua misalkan ada pinang, ada sagu, ada perikanan. Nah, orang bisa melihat dari sistem informasi komoditas asli Papua, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara menjalin kemitraan, ya. Kemudian ada Naomi Maharani Lia Sambu dari Fakultas Teknik dan Sistem Informasi. Ide bisnis digitalnya adalah novel Papua Online, yaitu mengenalkan budaya Papua melalui novel online. Jadi dia akan membuka sebuah novel budaya Papua yang bisa dibaca secara online dan itu berbayar. Seperti itu bisnisnya. Ini keren-keren banget untuk 5 ide bisnis digital, ya. Kemudian yang berikutnya, Mas Habibi, ada dari bisnis kuliner, ide bisnis kuliner, ada Amriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, Program Studi Manajemen Permen Pinang, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kebersihan akibat limbah dan ludah pinang serta mengenalkan rasa buah pinang pada masyarakat luas. Jadi selama ini di Papua ini orang makan pinang itu tulisannya di mana-mana itu kalau di area publik. Dilarang membuang ludah pinang sembarangan karena ludah pinang itu sangat sulit untuk dihilangkan ketika menempel di dinding, di lantai atau di pakaian. Nah, dia ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan ide bisnis. Pinang itu dibuat menjadi sebuah permen sehingga limbah kebersihan atau masalah kebersihan akibat ludah pinang ini bisa terselesaikan. Kemudian ada Eden Palu dari komoditas pinang, ya. Kemudian ada Gian Prasetyo dari Fakultas Ekonomi Bisnis Uniap, program studi akuntansi, yaitu kepiting kriuk. Ide ini terinspirasi dari banyaknya komoditas kepiting bakau di Papua, akan tetapi belum diolah menjadi produk baru. Jadi selama ini memang kepiting bakau Papua, itu dikirim keluar dalam bentuk komoditas, sehingga tidak punya nilai tambah tuh. Nah, Gian Prasetyo sekarang ini bisnisnya sudah jalan kepiting kriuk, namun saat ini butuh pendampingan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, yang terakhir adalah bisnis ekonomi kreatif, ya. Ada M. Rusdigani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, yaitu alat skateboard motif Papua. Bagaimana Rusdigani ini memadukan olahraga dan budaya. Katanya di Papua yang terkenal hanya Persipura. Saat ini di Papua skateboard itu menjadi olahraga favorit dari anak-anak muda. Nah, kemudian Rusdigani punya ide olahraga ini dipadukan dan budaya. Dia punya retail atau outlet papan skateboard dan akan mengembangkannya dengan motif Papua, sehingga ada papan skateboard khusus bermotif Papua seperti itu. Kemudian ada Raihana Arista Widya dari Universitas Pancasila Teknik Industri Bogor, stationery unik atau lucu yang bertujuan untuk menarik anak-anak mau menulis dan membaca, mengurangi efek radiasi HP atau laptop. Kita ketahui selama ini dengan belajar online, anak-anak lebih terbiasa dengan gadget, laptop dan sebagainya, sehingga mulai pelan-pelan meninggalkan alat-alat tulis dan lain sebagainya, yang padahal sebenarnya itu meningkatkan daya kreativitas maupun motorik anak. Nah, tujuan dari Raihana ini bagaimana dia membangun sebuah bisnis stationery yang unik dan lucu sehingga bisa menarik anak-anak untuk tetap mau menulis tangan, tulis tangan dan juga membaca buku. Jadi tidak harus membaca lewat HP, laptop, yang bisa menyebabkan radiasi pada mata anak-anak tersebut. Itu ide-ide bisnis terpilih, Mas Habibi. Nanti yang terpilih kami bisa hubungi dari Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis, bisa hubungi langsung, nanti datanya kami sudah collect. Dan kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa untuk adik-adik mahasiswa khususnya di Papua, mahasiswa Universitas Yapis Papua maupun masyarakat di lain atau di kampus lain, Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis seperti yang disampaikan tadi ada support system nih, Bunda Nelly. Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis itu adalah salah satu support system dari Universitas Yapis Papua untuk mendampingi
adik-adik sekalian yang punya ide usaha, apalagi yang sudah terpilih nih, ya. Kemudian adik-adik yang sudah punya usaha, datang ke sini sayang, kita dampingi sampai benar-benar terwujud. Kemudian dalam waktu dekat juga, insya Allah, Universitas Yapis Papua didukung oleh rektor dan juga para wakil rektor. Ada wakil rektor 1, Pak Dr. Abdul Rashid, ada wakil rektor 2, dan wakil rektor 3, itu siap mensupport. Insya Allah kita bisa mewujudkan inkubator bisnis digital. Kita merangkul pelaku bisnis digital di Papua dan alumni Gerakan Nasional Startup, 1000 Startup, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, alumninya kami rekrut. Ada beberapa alumni di Papua kami rekrut untuk mendampingi adik-adik semua dari mulai branding, promotion yang tadi semua disampaikan. Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis siap mendampingi. Seperti itu. Jadi permasalahan yang tadi ditanyakan semua, kami siap mendampingi hingga terwujud ide bisnis dan bisnis yang kalian jalankan benar-benar bisa sukses. Terima kasih, Mas Habibie, Bunda Nelly. Saya kembalikan. Keren banget, Pak Andri. Keren banget. Dan teman-teman, ini yang ngirim data diri baru 2 orang ya, teman-teman ya. Yang tadi, yang Pak Andri dan juga Yapis Papua berikan hadiah untuk 10 orang, baru 2 orang. Jadi saya harapkan kepada Edo Setio, kepada Dista Priyo, kepada Hesti Alvariana, kepada Muhammad Rifki Fernanda, kepada Nike Pratiwi, kepada Agnes Mary Chen, kepada Muhammad Akbar Rumatiga, kepada Jennifer Rumpaisum, kepada Dian Ramadhani dan Ilvina Ajeng Wijaya. Silakan isi template data diri selengkap-lengkapnya, kembalikan lagi ke kolom chat secepat-cepatnya. Karena apa? Kalau acaranya selesai, kalian belum jawab, maka hangus sudah acaranya ya. Hangus sudah acaranya. Hangus sudah. Ketawa kan? Hangus sudah hadiahnya. Sekali lagi, kalau tidak memberikan data diri pemenang secara lengkap ya, di-copy saja teman-teman. Di-copy terlebih dahulu, di-copy, lalu diisi, lalu dikembalikan lagi ke kolom chat ya. Kalau kalian tidak mengisi sebelum acara ini selesai, maka hangus sudah hadiahnya ya. Pesan moralnya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi menunda rezeki, apalagi menunda kelulusan. Ih, serem. Ya. Dan rekan-rekan sekalian, nanti datanya akan kami langsung kasih ke Pak Andri ya, ke Pak Andri. Jadi isi sekarang juga. Sekali lagi, isi sekarang juga, jangan tunda-tunda ya. Sekali lagi, jangan tunda-tunda. Takutnya kehabisan, acaranya habis. Kalau acaranya habis, kalau belum jawab, udah selesai. Hangus ya. Kita nggak bisa collect data kalian, udah deh. Nggak bisa ada apa-apa deh ya. Dan teman-teman, langsung saja. Yang terakhir akan saya berikan hadiah paling terakhir ya. Hadiah paling terakhir, kita luar biasa sekali. Kubis Agustu Kampus episode kali ini bersama Yapis Papua bergelimang hadiah. Hadiah yang terakhir adalah untuk semuanya. Sekali lagi, hadiah yang terakhir adalah untuk semuanya, yaitu e-sertifikat. E-sertifikat sudah ditandatangani secara virtual oleh Bunda Nelly Mathias dan juga sudah diberikan official barcode. Sudah diberikan official barcode dari pimpinan Kubisa. Rekan-rekan sekalian, jangan lupa teman-teman, jangan lupa karena IndiHome dan juga Telkomsel sedang mengalami gangguan beberapa hari ini ya, sedang mengalami gangguan beberapa hari ini. Kalau kalian klik linknya, nanti kan saya akan kasih linknya sebentar lagi ya. Sebentar lagi saya dan Mas Dafa akan kasih linknya di kolom chat. Kalau kalian akses linknya terpental, atau kalau kalian akses linknya loadingnya lama ya, loadingnya lama. Karena apa? Karena lagi mengalami gangguan, corong untuk masuknya ke seal, tapi begitu udah kita kasih linknya, yang mau masuk tuh banyak banget. Langsung masuk banyak banget ya. 600 orang lebih gitu loh ya. Yang langsung masuk banyak. Jadi teman-teman, kalau kalian terlempar atau aksesnya loadingnya lama, kalian bisa copy linknya saja. Copy linknya saja. Sekali lagi, copy linknya saja. Lalu kalian akses kembali di 5 menit kemudian, atau di 10 menit kemudian pada saat apa? Pada saat sepi. Nah, makanya jangan pacaran aja lo tempat-tempat sepi ya. Nah, kayak gini-gini juga nih. Pada saat sepi nih juga nih ya. Diakses yang benar ya teman-teman ya. Dan caranya juga sangatlah mudah. Begitu kalian akses, misalkan kalian masuk, lalu nanti ada beranda. Berandanya di situ sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan gitu ya. Beberapa pertanyaan. Kalian isi form feedback-nya terlebih dahulu. Kalian isi form feedback-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa klik submit ya. Jangan lupa diklik submit, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi
konfirmasi di email kalian masing-masing. Kalian akan mendapatkan notifikasi konfirmasi di email kalian masing-masing. Lalu kalian akan diberitahu kapan kalian akan mendapatkan e-sertifikatnya. Karena apa? Ada waktu untuk pembuatan ya teman-teman ya. Ada waktu untuk pembuatan. Paling lama adalah 1 kali 24 jam alias jam 1 waktu Jakarta besok ya, jam 1 waktu Jakarta besok atau jam 3 waktu Papua besok. Tapi kalau lebih cepat berarti lebih baik dong. Lebih cepat lebih baik. Bukan berarti 24 jam ya, tapi kalau lebih cepat lebih baik. Pokoknya pantengin terus emailnya ya, pantengin terus emailnya. Rekan-rekan sekalian dan Mas Tafa bersiap-siap, inilah dia link e-sertifikat yang sudah kami persiapkan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Silakan cari di kolom chat ya. Silakan Mas Dafa berikan e-sertifikatnya, linknya di kolom chat. Jangan lupa teman-teman isi terlebih dahulu form feedback-nya. Sekali lagi, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Career Center Network atau ICCN. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang luar biasa sekali, Universitas Yapis Jayapura Papua. Kali ini masuk ke peringkat ketiga penonton terbanyak ya, luar biasa sekali, menggeser universitas lain ya. Menggeser universitas lain dengan peak penonton ada di 681. Sekali lagi 681. Ya, kenapa Pak Andri? 1.000 lebih tuh, Mas Bibi. Iya. Lebih banyak terpental katanya. Oh, banyak terpental. Saya nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa. Masih bisa dicoba lagi karena yang saya dengar Pak Rashid, Pak Andri, dan juga Pak Muhdi katanya pengen banget mecahin rekornya dari ITS, Institut Teknologi Surabaya, yang notabene penontonnya 1.567. Saya mendoakan di episode mendatang, saya mendoakan dan memberikan semangat biar bisa memecahkan rekor tersebut, karena saya dengar-dengar sudah ada beberapa universitas negeri dan juga sudah ada beberapa universitas negeri di Jawa dan di Sumatera yang katanya, Mas Habibi, gimana nih caranya saya pengen mecahin rekor tersebut. Nah, ternyata tidak sendirian. Universitas Yapis Papua tidak sendirian untuk memecahkan rekor tersebut ya. Pokoknya keren kalau udah bisa mecahin rekor tersebut ya. Dan rekan-rekan sekalian, rekor dari penonton Kubisa saya kasih tahu. Penonton Kubisa paling terbanyak adalah Vina, saya lupa nama panjangnya, Vina Mulyadi atau Vina Mulyana ya, saya lupa namanya. Itu Vina itu penontonnya 5.000 orang. 5.000 orang. Dia itu adalah artis TikTok. Dia anak BUMN, mantan penyiar SCTV News, dan dia di TikTok memberitahu bagaimana caranya untuk bagaimana bisa masuk BUMN. Nomor dua adalah siapa lagi kalau bukan Bapak Darwis Triadi, professional fotografer, mbahnya fotografer. Penontonnya adalah 2.112 penonton. Nomor tiga adalah Raditya Dika. Bapaknya kalau bisa saya bilang bapaknya komika ya. Bapaknya komika anak muda, penontonnya 1.700. Dan nomor 4 sepanjang umur Kubisa yaitu Institut Teknologi Surabaya ya. Institut Teknologi Surabaya yang kalau di Kubisa Ghost to Campus yang sudah sampai ke episode ke-63 itu penontonnya 1.567. Saya masih tunggu siapa kampus yang bisa menaklukkan angka tersebut ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan rumah Universitas Yapis Papua Jayapura Papua. Selamat bisa menjadi urutan ketiga menggeser kampus-kampus lain. Terima kasih, keren banget Pak Rashid, keren banget Pak Andri, luar biasa. Selamat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Talenta Performance Development Indonesia yang sudah meminjamkan dan memberikan CEO-nya, Bunda Nelly Metayas. Terima kasih ya Bunda, sudah mau hadir. Susah loh Pak Andri dan Pak Rashid untuk bisa menculik orang ini di sela-sela kesibukannya ya. Terima kasih Bunda. Saya dengar Bunda juga sudah mulai webinar nih sama beberapa instansi pemerintah yang luar biasa. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada
pendukung kami Kormo Jobs dari Google Indonesia. Kalian selalu keren, kalian selalu keren, kalian selalu keren. Terima kasih untuk Bapak Rektor Pak Muhdi. Terima kasih, dan juga yang hadir di sini terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dari Universitas Yapis Jayapura Papua, Bapak Abdul Rashid. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Dan kepada Kepala Pusat Studi Pengembangan Karir dan Bisnis Universitas Yapis Jayapura Papua yang sudah kayak sultan di Jayapura ya, membagikan hadiah. Udah kayak sultan membagikan hadiah banyak banget. Salam buat teman-teman di staff dan squad dosennya dari Universitas Yapis Jayapura Papua. Bapak Andri Irawan, saya akan ingat nama itu terus. Terima kasih Pak, mudah-mudahan namanya harum. Pak Rashid, mohon ditahan orang ini, jangan sampai dilirik ya, karena saya tahu di penonton banyak banget anak media, dan di penonton banyak banget kampus-kampus lain yang mengintip, jangan sampai orang ini diculik ke kampus-kampus lain ya Pak ya. Ditahan ya. Pak, ditahan. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian. Kenapa Pak? Dia ada tugasnya nanti dilanjutkan untuk membentuk inkubator, makanya dia memang sekarang sibuk untuk mencari talent-talent. Mantap, terima kasih. Saya akan dorong Universitas Yapis Jayapura Papua untuk bisa membangun ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan untuk teman-teman yang ada di Papua. Bukan hanya di Jayapura, tapi keseluruhan Papua. Terima kasih. Saya doakan kalian semoga masih sehat, semangat, dan berbakti. Bukan hanya untuk nusa dan bangsa, tapi juga untuk negeri Papua tercinta. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai di sini saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Habibi Salam bersama eksekutif produser saya, Mas Juwiki Verkutanto, dan juga bersama master kontrol saya langsung dari Bandung, yaitu Mas Dava. Ya, Mas Dava mengucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang linknya nggak bisa, makanya didengerin. Tadi saya ngomong, berarti saya ngomong nggak didengerin ya? Di copy linknya aja ya, di copy linknya aja. Iya, karena kalian kan banyak ya. Abis itu ada gangguan dari Telkom. Jadi kalian copy linknya saja, lalu akses kembali di 5 menit kemudian, atau di 10 menit kemudian. Ya, di copy dulu ya guys. Tuh ada kata dari Vicario. Terima kasih ya Vicario. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye-bye. Silakan Master Kontrol. 681.